Semua mata pelajaran untuk hari ini telah selesai diajarkan. Jam sudah menunjukkan waktu pulang dan berbunyi. Aku segera membereskan buku di mejaku ke dalam tasku. Lalu kami mengakhiri kelas hari ini dengan menyenangkan. Aku berpamitan kepada Sierra karena aku harus ke perpustakaan untuk ekstrakurikuler. Sierra melambaikan tangan. Aku berjalan menyusuri kelas dan beberapa anak juga berjalan menuju arah yang sama. Aku membuka pintu perpustakaan dan beberapa anak sudah duduk di meja besar. Pengurus ekstrakurikuler masih belum sampai. Kami menunggu sekitar 5 menit karena ketua pengurus ada urusan di ruang guru. Salam pembukaan diberikan untuk menyambut anggota baru. Terlalu fokus dengan salam pembukaan ketua pengurus, aku sampai tidak memperhatikan ternyata di seberang meja besar ada laki-laki itu. Laki-laki dengan wajah artistik itu. Hachiro. Aku menatapnya tanpa menengok. Wah, ternyata benar dia join. Aku menelan ludahku tanpa ekspresi panik. Kami memperkenalkan nama masing-masing karena ketua pengurus ingin mengetahui nama anggota-anggotanya. Salam kenal semua, aku Hachiro. Aku harap aku bisa berkembang dan bisa memajukan ekstrakurikuler ini bersama kalian. Suara husky-nya sangat lembut dan meresap di hati. Kami memperhatikan perkenalan satu sama lain. Aku memperhatikan perkenalan Hachiro lebih lama karena terpesona dengan auranya. Untung aku tidak tertangkap basah oleh anggota lain karena menatap terlalu lama. Aku menggelengkan kepalaku untuk menyadarkan dan fokus pada penjelasan yang disampaikan ketua pengurus. Hachiro tak sengaja menatapku saat menggelengkan kepala karena terlihat sangat dominan. Lalu dia membuang muka lagi ke arah ketua pengurus untuk memperhatikan penjelasan. Aku tidak tahu kalau Hachiro sempat menatapku. Beberapa visi, misi, dan goals dari ekstrakurikuler perpustakaan dijelaskan ketua pengurus. Berharap bisa mencapainya bersama sebelum ketua pengurus lulus. Serentak kami menyetujuinya dengan semangat dan bertekad. Untuk saat ini, kalian bisa mendalami dan memahami letak dan kategori buku-buku di perpustakaan ini. Kalian bisa bebas eksplorasi hari ini untuk pengenalan. Ucap ketua pengurus yang sedang melihat daftar hadir anggotanya. Kami menarik kursi masing-masing dan bergerak ke arah rak buku untuk melihat dan mendalami kode-kode buku yang tersusun. Aku berada di rak novel. Hanya ada beberapa anggota yang di sana. Anggota lain menyusuri rak buku yang lain. Jari tanganku menunjuk buku dan menggesernya berjalan ke samping untuk memperhatikan pola buku yang terpajang. Harus sesuai kode 123 dan abjad kode ABC. Aku sedikit memahami pemahamanku. Terlalu asik menganalisis letak buku, tak terasa aku bergerak semakin ke samping dan menyenggol tubuh anggota lain. Maaf, aku nggak sengaja menabrakmu. Tadi aku sedang memperhatikan pola peletakan buku di rak ini. Aku meminta maaf sambil menundukkan kepala. Tidak apa-apa, Frasia ya, ucap anggota itu. Aku segera menatap wajahnya karena dia memanggil namaku. Aku tidak berkedip karena aku tahu suara perkenalan itu. Hachiro. 7 detik lamanya, lalu aku sadar. Maaf, aku Hachiro, salam kenal ya. Suara husky itu menjawabku dengan tersenyum. Iya, salam kenal Hachiro. Tak sengaja aku gagap. Aku segera pindah ke rak buku yang lain, meninggalkannya. Astaga, gila kah? Apa nggak kedip, woy? Aku memukul kepalaku yang untungnya tidak ada anggota lain yang sadar. 1 jam berjalan ketika kita menganalisis perpustakaan di awal pertemuan. Ketua memanggil anggota untuk segera mengakhiri pertemuan awal ini. Kami berpamitan satu sama lain dan aku segera berjalan menuju halte bus. Sudah sepi pada jam itu, hanya ada beberapa pekerja yang sedang menungguku. Tak sengaja aku melihat siswa dengan seragam yang sama dengan sekolahku menaiki jenis motor retro. Kaca helm masih terbuka sehingga aku tahu siapa itu dari matanya. Hachiro yang menaiki motor itu. Wah gila, memang auranya aur-auran dia, gumamku sambil tersenyum. Bus telah tiba dan penumpang halte segera menaiki bus itu. Aku mencari spot favoritku dan memasang earphone.
Aku memutar lagu calming untuk menenangkan hariku. Napasku seakan kembali lega dan tenang sambil melihat transportasi yang sedang berlalu lalang di jalan raya. Bus berjalan santai karena jalanan tidak terlalu macet waktu itu. Setibanya di halte dekat kompleks, aku langsung turun bersama penumpang lainnya. Langit mulai gelap dan sedikit mendung. Hujan sepertinya akan turun sore ini hingga malam. Aku berjalan di lingkungan kompleksku. Terlihat lampu sorot mobil menerangi jalanku. Aku terus berjalan. Hingga tiba mobil hitam itu berdampingan dengan jalanku. Mendengar kaca mobil terbuka di sampingku. "Rasia, ayo naik, mau hujan!" teriak laki-laki dari dalam mobil. Aku menoleh karena mengenali karakter suaranya dan ternyata itu kakakku. "Hah, kakak sudah pulang? Gak lembur lagi?" ucapku sambil berjalan pelan seiring mobil itu menyamai jalanku. "Cepet masuk," kakak memaksa. Mobil berhenti dan aku segera masuk mobil. Tepat setelah aku menutup pintu mobil, hujan rintik hingga kapasitas sedang turun. Suara hujan yang mengenai kaca mobil bersautan. "Hah, tepat waktu." Kakak menghela nafas lega. "Keren banget kakak bisa ngecek hujan turun," ucapku tertawa lega. "Iya dong, kakak kan hebat, punya kekuatan super," canda kakakku sambil menginjak gas. "Kerjaan kakak selesai tepat waktu, jadi kakak gak lembur malam. Jarang-jarang bos ngasih kerjaan yang simpel buat kakak." Kakak tersenyum menceritakannya. "Awas aja bos kakak kalau ngasih kerjaan sampai kakak tinggal di kantor, aku dobrak pintu apartemennya," ucapku geram. "Adik kecil kakak memang hebat, pasti langsung pingsan bos kakak kalau disamperin kamu." Kakak menoleh dan tersenyum sambil mengusap rambutku. "Tumben kamu pulang gelap-gelapan, ada kelas tambahan?" tanya kakak. "Iya, tadi aku ada ekstrakurikuler perpustakaan, jadi agak telat pulang sekolahnya," jawabku. Kami telah sampai rumah. Hujan deras terus berlanjut. "Aduh, payung kakak ketinggalan di kantor. Bentar, kamu jangan keluar dulu." Kakak mematikan mobil dan segera menghampiriku dan membukakan pintu mobil. "Cepat pakai jaket kakak, lindungi kepalamu agar gak pusing," ucap kakak segera. "Lah, kakak bagaimana? Nanti kehujanan dong." Aku mengkhawatirkan. "Gak apa-apa, kena hujan dikit kakak," jawab kakak. Aku segera berjalan cepat ke dalam rumah untuk berteduh. Kakak berlari kecil di belakangku. "Yah, baju kakak basah," ucapku sambil menatap kakakku. "Sudah, ayo masuk," ucap kakak. Kami pulang. Kami mengucap salam bersama untuk memberitahu mama yang ada di dalam rumah. "Lah, kalian pulang barengan hujan-hujanan? Cepet naik dan mandi lalu makan malam," ucap mama khawatir. Kami menatap satu sama lain dan tersenyum lalu naik ke kamar masing-masing. Kami makan malam dengan baik di tengah hujan deras yang terus berlangsung. Sangat hangat bisa makan malam bertiga. Hawa dingin seakan lenyap karena kebersamaan keluarga kami. Aku menyalakan lampu belajarku dan membuka buku agendaku. Jadwal besok adalah ekstrakurikuler wajib. Pramuka. Ting, ting, ting. Notifikasi ponselku berbunyi. Grup chat Pramuka. Pemberitahuan bahwa membawa topi pramuka dan tali temali. Aku segera memasukkan perlengkapan pramuka ke dalam tasku agar tidak lupa. Aku membuka sosial media. Jariku mengetuk tombol search. Hachiro. Tanpa sadar, aku mengetik namanya. Aku menemukan akunnya, tetapi akun sosial medianya terkunci. Hanya teman yang bisa melihat postingannya. Sayang sekali aku tidak bisa melihat wajahmu di sini. Aku menatap foto profilnya. Aku menutup ponselku. Tumpukan buku berada di sampingku menggerakkan untuk membereskannya. Aku berdiri dan menata buku di rak belajarku. Zaka. Suara di dalam tubuhku seakan mengetukku. "What?" Aku kaget karena sontak mengucapkannya. Zaka itu teman sekelasku, bukan siapa-siapa. Aku menghela napas. Jarum jam berdetak terus-menerus hingga menunjukkan pukul 10 malam. Aku mematikan lampu kamarku dan menutup mataku. Pagi yang cerah setelah hujan tadi malam. Aroma tanah masih terasa, tapi hangatnya matahari menyeimbangi suasana pagi. Aku berangkat sekolah seperti biasa.
Aku berjalan melewati gerbang sekolah. Suara lari seorang siswa terdengar di belakangku. "Dor, Frasia." Sierra menepuk bahuku dari belakang. "Astaga, hei, kaget tahu." Aku terhentak kaget. "Tumben kita barengan nyampe sekolah," ucap Sierra sambil menolehku. "Aku bareng kakakku. Tadi jadi lumayan cepet," jawabku. "Oh, sama Kak Leon." Sierra mengangguk. Kami berjalan berdampingan menuju kelas. Frasia ambil bangku tengah. Sierra tampak semangat. Aku mengikuti Sierra dari belakang. Kami duduk di bangku tersebut. Tampak siswa perempuan menghampiri bangku kami. "Frasia, bagaimana PR matematikamu? Sudah selesai. Boleh aku lihat cara-caranya?" Siswa perempuan itu duduk di bangku depan sambil membuka bukunya. "Oh, tentu." Aku mengeluarkan buku matematika dan memberikannya. Siswa itu membandingkan jawaban di bukunya dan di bukuku. "Ah, ini caranya beda tapi hasilnya sama. Apakah ini nggak apa-apa?" Tanya siswa itu kepadaku. Aku melihat bukunya dan bukuku. "Ah, nggak apa-apa, kan memang pemahamannya beda, jadi bisa pakai cara masing-masing saja, bebas," ucapku. Sierra menambahkan, "Memang prosesnya beda tapi jawabannya sama, yang penting kita menguasai dasarnya." Siswa itu tersenyum. Oke. Tak lama setelah itu, Zaka baru tiba di kelas dan berjalan melewati barisan bangkuku sambil menengok apa yang terjadi di meja itu. "Ah iya, PR matematika ya?" Zaka sekejap berhenti di barisan bangkuku. "Kamu belum ngerjain ya?" ucapku sambil tersenyum tipis. "Sudah dong, masa seorang Zaka belum ngerjain?" Dia menjawab dengan tertawa. "Zaka cepet jalan woi," terdengar suara Tafin. "Ah sorry, aku menghalangi jalan." Zaka tersenyum kepadanya. Zaka langsung berjalan ke barisan bangku 4. Percakapan kami terhenti karena bel sekolah sudah berbunyi. Beberapa mapel berlangsung dengan baik hari ini, hingga tiba mapel terakhir sebelum memulai ekstrakurikuler pramuka. Mapel yang sangat aku sukai, biologi. Aku sangat suka dengan alam. Entah mengapa setiap aku melihat atau menyentuh bagian dari alam, aku merasa tenang. Aku sangat tertarik untuk mendalami apa yang telah diciptakan. Alam dan kita selalu bersama. Aku belajar banyak pada hari itu. Struktur tumbuhan dan bagaimana tumbuhan bisa hidup menjulang tinggi, berbunga hingga berbuah. Semua sangat menyenangkan. Kelas biologi terasa sangat menyenangkan hari itu, hingga sampai pada detik terakhir jam itu. Bel berbunyi tanda kelas telah usai. Kami bersiap untuk ke lapangan dan melaksanakan ekstrakurikuler pramuka. Warna dominan di lapangan seakan berubah menjadi coklat. Kami berbaris rapi sesuai kelas. Kemudian ketua pengurus membagi tiap kelas menjadi beberapa regu secara acak. Tentu kami telah mendapat kakak pembina dalam setiap regu. Kakak pembina kami memberikan penjelasan untuk memulai kegiatan hari itu. Tentu kalian sudah bawa tali temali kan? Kita akan mencoba beberapa simpul pada tongkat ini, ucap kakak pembina dengan menunjukkan tali temali di tangannya. Sekarang perhatikan satu persatu dan kalian bisa mencobanya. Kakak pembina memberikan contoh perlahan. Aku mencoba menali tongkat itu dengan simpul yang kubuat. Wah, kok longgar, gak kuat. Aku bergumam sambil terus menali. Kakak pembina menghampiriku yang tampak kebingungan dengan tongkatku. Letakkan di bawah tali ini, maka simpul akan kuat. Kakak pembina mengambil alih taliku dan memperbaikinya. Aku mencoba menarik tali yang sudah diperbaiki kakak pembina dan ternyata memang menjadi kuat. Oh, gini. Makasih, Kak. Aku menatap dan tersenyum. Kakak pembina membalas dengan senyuman. Kegiatan tali temali sore itu berjalan menyenangkan. Matahari telah bergerak ke arah barat dan mengakhiri sinarnya hari itu. Langit gelap segera mengganti. Kami mengakhiri ekstrakurikuler pramuka sore itu. Semua siswa mengambil tas mereka di kelas masing-masing dan bersiap untuk pulang. Rasia, ayo barengan ke gerbangnya, tungguin. Sierra menghampiriku. Yaps, ayo. Aku mengangguk. Kami berjalan bersama menuju gerbang. Jarak 2 meter dari depan kami melihat Hachiro yang sedang berjalan juga. Hachiro, kamu pulang naik apa? Sierra memanggilnya dari belakang. Hachiro menoleh ke belakang. Ah, Sierra, aku pakai motor. Aku kaget Sierra memanggilnya dengan ringan.
Oh, kalian sekelas? Hachiro menambahkan. Teman sebangku malah. Sierra tersenyum kepada Hachiro. Yaudah ya, aku pulang dulu, kalian hati-hati pulangnya. Hachiro memberi salam perpisahan sesampainya di gerbang sekolah. Sierra tersenyum lebar sedangkan aku tersenyum kaku. Astaga Sierra, kenapa kamu tiba-tiba manggil dia dengan enteng banget? Aku sedikit melamun. Rahasia, aku pamit dulu ya, sudah dijemput. Sierra menggoyangkan tubuhku karena aku melamun. Iya, sampai jumpa. Aku tersadar dan memberi lambaian kaku. Aku segera berjalan menuju halte bus untuk menunggu bus yang bergerak ke arah halte kompleksku. Satu persatu penumpang telah meninggalkan halte bus sesuai arah tujuan pulang mereka. Tersisa diriku duduk di halte bersama lampu halte yang menyinari tubuhku. Jarang banget busnya belum lewat, apa terlalu sore ya? Atau masih nurunin penumpang? Aku melihat jam tanganku dan langit semakin gelap. 10 menit lamanya aku menunggu belum ada bus dengan rute arah kompleksku. Sebuah motor metik melewati halte busku dan bergerak masuk ke gerbang sekolah. Siapa masuk ke sekolah malam-malam gini? Kan udah pulang. Ucapku sambil menengok jalan jalur ke sekolah. 2 menit berlalu motor itu keluar dari sekolah dan melewati halte busku lagi dan segera menepi menghampiriku. Kaca helm itu terbuka. Rahasia, kamu belum pulang? Suara samar memanggilku. Hah? Apa? Belum, masih tunggu bus ini. Aku gagap menjawab karena kaget tiba-tiba ada yang menghampiriku. Loh, Zaka, kok kamu balik lagi? Aku terkejut dan berbalik tanya. Tadi aku lupa ninggalin jam tangan di pos satpam belum aku ambil. Zaka menjelaskan. Cepet naik, ayo ku antar pulang. Zaka memberikan helm di jok motornya. Nggak apa-apa, aku tunggu bus saja, Zaka. Ucapku gagap. Frasia, cepet naik, mau sampai kapan kamu nunggunya? Zaka sedikit memaksa. Ya udah deh, kompleks 4K ya. Aku memakai helm dan menaiki motor itu. Tidak ada percakapan selama perjalanan. Hingga tiba sampai pemukiman kompleksku. Zaka, aku turun di sini saja. Ucapku sambil menepuk bahu Zaka. Apaan di sini, rumahmu yang mana? Zaka menoleh ke belakang. Aku kaget. Gas motor Zaka tidak bisa menuruti permintaanku sehingga aku menunjukkan letak rumahku. Zaka mengantarkanku sampai gerbang depan rumahku. Aku mengembalikan helm pemberiannya dan berterima kasih. Zaka, makasih sudah anterin aku pulang, maaf ngerepotin kamu. Aku agak kaku mengucapkannya. Aman, Fra, yang penting kamu aman sampai rumah. Aku pulang dulu ya. Zaka tersenyum. Aku mengangguk dan sedikit tersenyum dan tak lupa aku memberikan lambaian tangan ke kuku. Aku berbalik dan segera membuka gerbang sambil menghela nafas. Zaka, kamu memang teman yang baik. Aku tersenyum dengan hatiku. Aku duduk di meja belajarku sambil meregangkan otot bahu dan lenganku yang kaku. Kenapa akhir-akhir ini aku sering bertemu Zaka ya? Aku menyangga mukaku dengan tangan kananku. Kan kita teman sekelas ya, betul sering bertemu. Aku menyangkalnya dengan tangan kiri menopang dagu. Aku meminum segelas americano untuk menutup malam hari itu. Weekendku kuhabiskan untuk mencari inspirasi dan referensi melukis. Aku mencari beberapa hasil painting dengan berbagai tipe. Aku memulai untuk melukis bunga chamomile dalam kanvasku. Setiap goresan warna di kanvas mungilku. Aku menorehkan warna favoritku, biru sebagai langit cerah di padang bunga chamomile. Putih, kuning, biru seakan bersatu membentuk rahasia yang harus kupecahkan. Terkadang aku harus mengejar atau harus menunggu. Aku tenggelam dalam lukisan untuk menikmati weekend sederhanaku. Aku memasangnya tepat di dinding di atas meja belajarku. Aku bisa melihat karya sederhanaku setiap hari. 3 hari berlalu dan tiba pada jadwal taekwondoku. Pertemuan awal kami diberi seragam taekwondo dengan sabuk dasar. Kami segera berganti pakaian dan kembali ke aula untuk pengarahan ketua pengurus taekwondo. Kita akan belajar dasar taekwondo hingga mendapatkan pencapaian sabuk yang kalian idamkan. Tentu saja kita tidak hanya belajar, tapi kita dapat mengikuti lomba taekwondo yang diadakan di event sekolah, ucap pengurus. Barisan kami mendengarkan pengarahan ketua pengurus. Aku mencoba menghitung barisan itu ada berjajar 5 baris. Hanya beberapa saja siswa perempuan.
Pandanganku terarah pada barisan keempat. Apa? Hachiro juga join taekwondo? Ah, bisa gila aku. Pandanganku terhenti. Hachiro mengambil ekstrakurikuler ilmiah, perpustakaan, taekwondo, dan basket. Wah, bener-bener apakah dia ngambil ekstrakurikuler lebih dari 3? Aku menggelengkan kepala karena terheran. Pertemuan awal kami belajar dasar kuda-kuda, pukulan, dan tendangan. Kami mengikuti rangkaian dasar taekwondo. Terdapat samsak yang mendukung pembelajaran tendangan. Terlihat Hachiro mendekati samsak itu dan mencoba urutan rangkaian dan mengakhirinya dengan tendangan pada samsak. Badannya yang tegap dan posturnya yang bagus memberikan karisma di aula tersebut. Beberapa siswa perempuan juga memandangnya dari jauh sepertiku. Aku menoleh ke beberapa siswa tersebut dari kejauhan. Hachiro, kamu menggait banyak perempuan lagi dengan karismamu, ucapku sambil tersenyum. Kelas taekwondo sore itu berjalan lancar dan tidak ada siswa yang terluka. Kami segera pulang karena hari semakin gelap dan mendung hitam mulai mendominasi. Please, jangan hujan dulu sampai aku masuk bus. Aku terburu-buru membereskan peralatanku dan bergegas keluar aula. Hachiro melihatku sangat tergesa-gesa. Beberapa telah keluar aula dengan terburu-buru juga. Baru beberapa langkahku keluar aula, gerimis datang. Aku menutupi kepalaku dengan tasku. Frasia, neduh di sini cepet. Hachiro memanggilku yang tengah berlari dari aula. Aku segera menepi ke pondok dekat lapangan. Aku hanya bersama Hachiro karena beberapa siswa sudah berhasil keluar gerbang. Kami terjebak hujan di sekolah. Kamu kok sudah di sini, Hachiro, nggak ke parkiran? Tanyaku. Aku juga mau berlari kayak kamu tadi, tapi gerimisnya sudah banyak. Ya udah, aku di pondok ini dan lihat kamu, ucap Hachiro. Dia tahu aku berlari bodoh keluar aula. Malu banget, please. Aku menahan rasa maluku dan menoleh ke samping kanan. Ting, ting, ting. Ponselku berbunyi pesan dari mama. Frasia, kamu pulang jam berapa? Payung kamu ketinggalan di ruang tamu. Hujan deras. Pesan mama mengkhawatirkanku. Aku segera membalasnya agar tidak khawatir karena aku meneduh masih di sekolah. Aku menghela napas di samping Hachiro. Kamu dijemput? Hachiro menolehku. Aku biasa pulang naik bus, aku menjawabnya. Gerimis hujan semakin deras membuat langit semakin gelap. Oh iya Hachiro, kamu ikut ekstrakurikuler apa aja? Tanyaku penasaran untuk menghentikan keheningan. Ekstrakurikuler ilmiah, perpustakaan, taekwondo, dan basket. Hachiro menatapku. Banyak banget, kamu bisa bagi waktunya. Kamu gak capek sepulang sekolah? Tanyaku awkward. Aku lebih suka punya banyak kegiatan karena aku terhibur dan bisa berkembang. Selain itu, aku jadi punya banyak teman di sini. Hachiro menjelaskannya dengan santai sambil menatap rintik hujan. 1 jam berlalu di tengah pondok dengan lampu remang. Hachiro mengecek hujan dengan telapak tangannya. Hujan telah berhenti. Gerbang sekolah belum terkunci karena Bapak Satpam juga kehujanan. Frasia, ayo aku antar pulang, ajak Hachiro. Apa? Hah? Aku gagap karena ajakannya. Ayo. Hachiro segera meninggalkan pondok. Iya. Aku tidak bisa menolak. Seolah pikiranku mengatakan iya. Aku berjalan di belakangnya. Kalian berteduh juga di sini. Bapak kira hanya tersisa Bapak di sini. Bapak Satpam menegur kita. Kami tersenyum dan pamit pulang. Frasia, kamu tunggu di depan sini, aku mau ambil motor dulu, ucap Hachiro. Hah? Diantari seorang Hachiro pulang. What? Aku masih merasakan kekagetan itu dan tidak percaya. Hachiro memberikan helm kepadaku. Aku segera naik. Aku memberi jarak duduk agar tubuhku tidak bersentuhan punggung Hachiro. Aku memberitahu alamat rumahku lengkap dan kompleks. Hachiro mengantarkanku sampai gerbang rumahku. Hachiro, maaf ngerepotin hujan-hujan gini. Aku menunduk malu. Cepat masuk, aku pulang dulu ya. Hachiro tersenyum kepadaku. Aku segera berbalik dan membuka pintu gerbang dengan cepat seakan habis dikejar harimau. Hatiku berdegup kencang. Astaga, aku gak percaya ini terjadi. Aku memegang dadaku. Aku meringkuk di kursi meja belajarku dengan tatapan kosong. Yang tadi beneran kah?
Aku masih menyangkal. Aku tersadar karena seseorang mengetuk pintu kamarku. Aku segera membukakannya. Kakakku mengantarkan susu hangat. Aku mempersilahkan masuk. "Cie, adik kakak dianterin cowok," ucap Kak Leon menggoda. "Hah, kakak tadi lihat?" Aku berbalik dan menatap Kak Leon. "Hanya kakinya sih, hahaha, pakai motor retro." Kak Leon tertawa. Aku menahan malu karena kakakku mengetahuinya. "Tadi kami kehujanan di sekolah, terus aku dianterin sama dia," ucapku gagap. "Iya deh, kakak percaya, yang penting adik kakak nggak apa-apa. Sampai adik kakak kenapa-kenapa, aku samperin tuh cowok." Kakak geram sambil menahan tawa. Aku tersenyum. "Ya udah, cepet diminum biar tubuh kamu hangat," ucap kakak dan menutup pintu. Aku meminum susu hangat itu dengan tersenyum. Aku sangat bersyukur di sekitarku banyak orang yang peduli dengan keberadaanku.